Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Nurul Aziza dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5, NIM 201400068 dari kelas A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang perbedaan transformasi geometri dan sistem geometri untuk memenuhi tugas transformasi geometri. Oke, ini ada beberapa ringkasan buat materi transformasi geometri dan sistem geometri. Langsung saja yang pertama, kita langsung ke materi transformasi geometri. Di sini saya menuliskan beberapa materi tentang pengertian transformasi geometri, terus ada jenis-jenis transformasi geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian transformasi geometri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti transformasi adalah perubahan rupa, bentuk sifat, fungsi, dan sebagainya. Sedangkan kaitannya dengan matematika, proses transformasi ini terjadi pada bidang datar dan ruang, atau lebih dikenal sebagai transformasi geometri. Pengertian dari transformasi geometri adalah proses berubahnya setiap titik pada suatu koordinat menjadi titik koordinat lain menurut aturan tertentu. Perubahan ini merujuk pada perubahan bangun-bangun terhadap kedudukan maupun ukurannya. Jenis transformasi geometri diantaranya ada translasi atau pergeseran, ada refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Kita next ke pembahasan pertama, yaitu ada translasi. Nah, dari pengamatan objek atau benda-benda yang bergerak seperti kendaraan yang berjalan di jalan raya, pesawat yang melintas di udara, eskalator yang bergerak, atau diri kita yang berjalan kemana saja. Nah, kegiatan tersebut menyebabkan benda atau objek mengalami perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan warna. Nah, untuk memahami konsep translasi, kita bisa menggunakan pendekatan bidang kartesius. Kita dapat mengasumsikan, misalnya, sumbu X positif untuk pergeseran ke kanan, untuk sumbu X negatif untuk pergeseran ke kiri, sumbu Y positif untuk pergeseran ke atas, dan sumbu Y negatif untuk pergeseran ke bawah. Oke. Sebelum ke contoh, nah, ini ada sedikit penjelasan tentang pengertian translasi. Translasi atau pergerakan yaitu transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, untuk titik A, misalnya titik A, X min, Y, ditranslasikan oleh T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, titik A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk sehingga diperoleh gambar sebagai berikut. Untuk contohnya yaitu seperti gambar di samping berikut. Misalnya, ini rumah Ayu. Nah, dari rumah Ayu bergeser ke 7 satuan ke kiri. Nah, maka dapat dilihat kita bergeser ke kiri 7 satuan. Lalu setelah itu, Ayu bergeser 5 satuan ke bawah. Nah, seperti di gambar tersebut. Nah, terus posisi rumah Ayu berada pada koordinat 3,2 untuk menuju ke sekolah. Ayu harus berjalan ke arah barat sejauh 7 satuan atau bergeser 7 satuan ke kiri seperti yang pada gambar tersebut. Terus setelah itu Ayu harus berjalan lagi ke arah selatan sejauh 5 satuan atau bergeser 5 satuan ke arah bawah. Nah, seperti gambar di samping ya teman-teman. Jika kita melihat pada gambar di samping, posisi Ayu saat tiba di sekolah berada pada koordinat min 4, min 3. Atau dapat ditulis seperti ini. 3, 2 ditambah min 7, min 5. Nah, maka akan mendapatkan hasil min 4, min 2. Kita geser ke materi yang selanjutnya ya, ke pembahasan yang selanjutnya yaitu ada refleksi. Langsung saja. Untuk refleksi atau pencerminan. Nah, di sini kita langsung
dari kegiatan sehari-hari seperti bercermin. Nah, itu kan merupakan kegiatan yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, pernahkah kita berpikir bagaimana bentuk bayangan yang dihasilkan pada cermin? Bagaimana jarak yang dihasilkan terhadap cermin? Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Misalkan terdapat sebuah bola yang diletakkan di hadapan cermin dengan jarak 30 cm. Bagaimana hasil refleksi bola terhadap cermin dan bagaimana pula jarak bayangan bola terhadap cermin? Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Ini merupakan cermin. Nah, untuk objeknya ini objek A. Ini bolanya di sini dan jarak cermin ke objek itu 30 cm. Ini tuh sama dengan dari cermin ke bayangan bolanya ini sama, yaitu adalah 30 cm. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Pada gambar di samping terlihat bahwa bayangan yang dihasilkan tetap berupa bola. Jika dimisalkan bola sebagai titik A dan bayangannya sebagai titik A aksen, maka jarak titik A ke cermin sama dengan jarak titik A aksen ke cermin, yaitu 30 cm. Selain itu, jika titik A dan A aksen dihubungkan, maka garis A aksen akan tegak lurus terhadap cermin. Nah, oke. Next ya, teman-teman. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, konsep refleksi secara umum dan sifat-sifat refleksi yang terbentuk sebagai berikut. Nah, untuk sifat-sifat yang pertama ini ada jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, ada garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga ini ada garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Nah, untuk definisinya refleksi sendiri itu adalah refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan alat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Oke, next teman-teman. Nah, ini ada soalnya, ada contoh soalnya di sini. Jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik P adalah, nah untuk penjelasannya seperti ini, udah tertera di sini. Jadi mungkin ini masih soalnya terbilang masih bisa dikerjakan seperti itu. Nah, untuk lanjut ya teman-teman, kita ke materi rotasi. Nah, sebelum kita ke pembahasan rotasi, nah sebelum ke definisinya, tentu saja teman-teman pernah menjumpai seperti komedi putar, bermain gangsing, kipas angin, terus jarum jam merupakan dan jarum jam itu merupakan beberapa contoh objek yang bergerak dengan berputar. Nah, ketika bermain gangsing, kita dapat diputar searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam dengan pusatnya tertentu. Dalam matematika, proses memutar gangsing termasuk dalam rotasi. Nah, oke, untuk penjelasannya, pengertian rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama ada titik pusat rotasi, nah yang kedua ada besar sudut rotasi, yang ketiga ada arah sudut rotasi. Untuk rotasi terhadap titik pusat 0,0 ini tuh dimisalkan terdapat sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat 0,0 dan akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen, dan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan juga ini untuk titik X, Y dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat 0,0, menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen dengan aturan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa. Nah, dikalikan dengan X sama Y. Seperti itu. Nah, terus ini ada rotasi terhadap titik pusat A, B. Jadi untuk penjelasannya seperti ini. Oke, next ya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Terus ini ada materi dilatasi. Langsung saja.
Untuk dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Nah, faktor pengalih tertentu disebut faktor dilatasi atau faktor skala dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Next, nah, bangun yang diperbesar atau diperkecil atau disebut dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuk. Nah, seperti misalnya, jika K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K lebih besar dari 0 dan K lebih kecil dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, seperti ini ya pembahasannya. Terus di sini ada pula dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Dilatasi titik A terhadap titik pusat 0,0 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika X, Y dilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen dalam persamaan matriks dapat ditulis sebagai berikut. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan sama X sama Y. Nah, dilatasi terhadap titik A, B. Dilatasi titik A terhadap titik A, B dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Terus dapat juga dituliskan seperti ini ya, teman-teman. Untuk contoh soalnya dapat dilihat seperti ini. Ini saya mengambil pada contoh soal yang bersumberkan pada materi kelas 10 SMA. Oke, mungkin dilanjut next. Nah, kita sudah selesai untuk transformasi geometri. Kita langsung ke sistem geometri ya, teman-teman. Untuk transformasi geometri, saya di sini cukup membahas beberapa saja. Jadi langsung kita ke pengertiannya, yaitu sistem geometri. Untuk sistem geometri, secara umum, geometri adalah merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Nah, ada jenis-jenis geometri. Di sini ada jenis geometri bidang, yaitu mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan poligon dalam bidang. Geometri bangun ruang itu mempelajari tentang kerucut, bola silinder, dan kurva polihedra dalam ruang 3 dimensi. Nah, ada geometri diferensial, yaitu aplikasi kalkulus dalam geometri untuk mempelajari sifat-sifat lokal dari kurva. Geometri deskriptif, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. Geometri analitik yaitu aplikasi modul aljabar pada geometri, di mana garis-garis kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. Nah, sekian dari pengertiannya sistem geometri. Langsung saja kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, dari perbedaan transformasi geometri dan sistem geometri, nah dari kedua hal itu kita bisa tahu arti dari transformasi, yaitu perubahan atau bisa perubahan posisi atau ukuran. Terus, arti geometri itu apa sih? Gitu. Geometri itu suatu yang berhubungan sama titik, garis, atau bidang. Nah, jadi bisa disimpulkan nih bahwa transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Nah, di sini saya akan merangkumkan juga beberapa dari tadi hasil pembahasan dari translasi, terus ke rotasi dan sebagainya. Jadi untuk translasi sendiri yaitu pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Untuk titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dalam bentuk persamaan matriksnya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Nah, untuk translasi AB merupakan komponen translasi. A merupakan pergeseran secara horizontal dan B merupakan pergeseran secara vertikal.
Untuk refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Nah, dengan sifat-sifatnya antara lain jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan yang saling sejajar. Untuk rotasi sendiri adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh 3. Tadi ada titik pusat rotasi, ada besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Nah, untuk pengertiannya sendiri tadi saya terlewat, yaitu sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan titik pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan ke titik rotasi. Nah, jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif min alfa. Nah, jika rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif alfa. Seperti itu. Rotasi dinotasikan dengan R, P kapital, alfa, di mana P merupakan pusat rotasi dan alfa besar sudut rotasi. Seperti itu. Nah, untuk dilatasi tadi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih suatu tertentu dengan terhadap suatu titik tertentu juga. Nah, faktor pengalih ini disebut faktor dilatasi atau faktor skala dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Dilatasi dinotasikan dengan D, P, K, di mana P merupakan pusat dilatasi dan K merupakan faktor skala. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Dan lagi, kita kembali lagi back to home. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Apabila cukup memuaskan, mungkin bisa dikasih masukan di komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.